Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kita akan membahas modul induksi magnetik atau disingkat sebagai IM. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke bagian tujuan praktikum dari modul induksi magnetik. Yang pertama adalah memahami konsep magnet buatan dengan sumber arus searah atau direct current dan arus bolak-balik atau alternating current. Yang kedua adalah memahami pengaruh jumlah lilitan dan sumber arus terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah memahami arus induksi akibat perubahan kuat dan arah medan magnet di sekitar kumparan. Yang keempat adalah memahami konsep generator listrik sederhana. Yang kelima adalah memahami konsep transfer daya tanpa kabel atau transformator. Baik, di sini itu kita kurang lebih ada 3 bahasan, teman-teman. Yang pertama itu adalah memahami konsep perubahan dari listrik ke magnet. Yang kedua adalah memahami perubahan dari magnet ke listrik. Dan yang ketiga adalah kita memahami konsep transfer daya tanpa kabel, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dasar teorinya. Nah, yang pertama, fenomena magnet buatan adalah sebuah fenomena yang pada awalnya sudah dijelaskan oleh Ørsted, bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dapat menghasilkan efek medan magnet. Nah, kata Ørsted ini udah dibuktikan dengan suatu percobaan yang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini ada gambar kompas, dan kompasnya itu, kompas itu selalu nunjuk kemana sih, teman-teman? Selalu nunjuk ke kutub bumi, karena kutub bumi itu punya medannya sendiri kan, ada medan magnet utara dan selatan gitu kan. Nah, kompas itu selalu nunjuk ke kutub tersebut gitu, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada penghantar atau bisa kita misalkan sebagai kawat lah ya. Nah, sebelumnya kompasnya itu menuju ke arah sini, teman-teman, ke arah kanan atas lah ya. Lalu kumparannya, lalu kawat yang tadi ini, penghantar tadi yang ada di sebelah kompas, dialirin sama listrik nih, teman-teman. Terus apa sih yang terjadi? Ternyata kompasnya itu terjadi penyimpangan pada jarumnya gitu. Artinya apa? Artinya benar apa yang dikatakan si Ørsted tadi, yaitu apabila suatu penghantar dialirkan listrik, maka akan menghasilkan efek medan magnet. Buktinya tadi, kompas yang awalnya hanya terpengaruhi oleh kutub yang ada di bumi, ternyata terpengaruhi juga oleh kutub yang dihasilkan oleh si penghantar, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada hukum yang dijelaskan oleh Biot-Savart yang menunjukkan secara matematis hubungan antara kuat arus, titik pengamatan, dan kuat medan magnet dengan menggunakan formula sebagai berikut nih, teman-teman. Di sini ada perubahan B. B itu maksudnya adalah medan magnet, teman-teman. dB itu maksudnya perubahan medan magnetnya. Kalau B itu sendiri adalah medan magnetnya, gitu. Sama dengan mu0I, yang dimana mu0 itu adalah konstanta, I-nya itu adalah arusnya, besar arus listriknya, dikalikan ds, atau bisa kita sebut sebagai perubahan panjang, kayak gitu, perubahan elemen panjang yang dibagi dengan 4pi kali dengan R kuadrat, atau R kuadratnya itu maksudnya adalah jarak tinjaunya, teman-teman. Jadi dikuadratkan dulu, dikalikan dengan R vektor. R vektor itu maksudnya adalah arahnya, teman-teman. Oke, biasanya di sini bahasan ini yaitu bahasan mengenai bagaimana si listrik bisa berubah menjadi medan magnet, teman-teman. Oke, selanjutnya dasar teori mengenai kenapa medan magnet bisa dijadikan sebagai listrik. Oke. Di sini penjelasannya, yang pertama, suatu medan magnet yang konstan tidak dapat menghasilkan arus listrik, namun perubahan fluks medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, penjelasan barusan itu dinamakan hukum induksi Faraday.
Oke, arus listrik ini dinamakan arus induksi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa eh, rumus matematis ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah perubahan flux magnetik yang bergerak melintasi loop seluas A didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada fluxnya, flux magnetik sama dengan N itu adalah banyaknya lilitan dikalikan B itu adalah besar medannya, dikalikan dengan A itu adalah luas permukaannya, dikalikan cos theta, atau seberapa besar kemiringan yang ada di situ gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah jika flux yang melalui kumparan dengan N lilitan berubah sebesar delta flux B dalam waktu delta T. Nah, dari situ kita bisa ngitung berapa besar GGL induksinya. Nah, untuk mencari GGL induksi itu rumusnya adalah negatif N dikalikan dengan perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu gitu, atau di sini bisa kita artikan sebagai negatif di sini maksudnya adalah arahnya dibalikan, lalu N-nya itu adalah banyaknya kumparan, delta flux adalah perubahan flux yang terjadi saat itu dibagi dengan delta T dibagi dengan banyaknya waktu yang diperlukan saat itu, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hukum Lenz, teman-teman. Arah induksi baru dapat dijelaskan oleh Friedrich Lenz yang dikenal dengan hukum Lenz gitu. Yaitu GGL induksi dan arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Nah, barangkali untuk penjelasan yang ini saya akan menggunakan analogi ini teman-teman. Barangkali dari teman-teman yang ada pernah ya menggunakan penggaris yang digesek-gesekkan ke rambut teman-teman. Terus penggarisnya itu dideketin ke kertas gitu. Dan ternyata kertasnya nempel ke penggaris. Nah, itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, jadi ternyata yang terjadi adalah ketika teman-teman menggesekkan penggaris ke rambut, di situ muatan negatif dari rambut teman-teman atau muatan elektron yang ada di rambut teman-teman sebagian besar pindah ke penggaris gitu. Jadi penggarisnya bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris berstatus negatif itu didekatin ke kertas, kertasnya akan menempel gitu. Berarti kertas itu berstatus positif gitu teman-teman. Nah, kalau aku tanya, andaikan yang digesekkan itu besi, kira-kira bakal terjadi serupa nggak teman-teman? Ternyata enggak gitu. Ketika teman-teman menggesekkan besi ke rambut teman-teman, tidak akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke besi teman-teman. Nah, kenapa sih terjadi demikian? Karena penggaris ini bersifat induktif, teman-teman. Ketika dia bersifat induktif, dia itu mau menerima muatan yang ingin pindah ke penggaris tersebut gitu. Sedangkan untuk yang bersifat konduktif atau konduktor seperti besi, logam, dan lain-lain, dia itu nggak mau teman-teman, dia itu ingin bersifat selalu netral, alias nggak akan pingin bermuatan apapun. Baik pengen positif, nggak, pengen negatif juga nggak gitu. Makanya, tidak akan terjadi penempelan kertas pada besi. Nah, maksud analogi ini apa? Nah, nantinya hukum Lenz ini akan diterapkan ke bagian demo alat yang akan ditunjukkan selanjutnya gitu teman-teman. Oke, untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah sumber arus AC dan DC, yang kedua kawat tembaga, yang ketiga batang besi, yang keempat klip, yang kelima kumparan 1 sebesar 800 lilitan kurang lebih, yang keenam kumparan 2 1000 lilitan, yang ketujuh magnet batang, yang ke-8 galvanometer, yang ke-9 transformator, yang ke-10 generator listrik sederhana, yang ke-11 jumper atau kabel, yang ke-12 penggaris. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Jadi hari ini kita bakal praktikum modul induksi magnetik. Induksi magnetik itu terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama itu adalah konversi dari arus listrik menjadi medan magnet, yang kedua adalah medan magnet menjadi arus listrik, yang ketiga adalah transfer daya tanpa kabel. Ya, kita langsung mulai ke submodul pertama. Di submodul pertama ini kita memakai beberapa macam alat ya. Yang pertama itu adalah catu daya. Catu daya ini berbeda dengan catu daya yang ada di modul-modul sebelumnya, karena catu daya ini memiliki 2 sumber arus, yaitu sumber arus AC dan sumber arus DC, dimana nanti dua-dua itu akan kita pakai. Terus yang kedua itu adalah coil. Nah, coil atau sebutannya solenoida ini nanti kita akan pakai di percobaan pertama. Nah, ini perbandingannya adalah 1:2. Yang ini adalah 20 lilitan, yang ini adalah 10 lilitan. Nah, setelah itu kita akan pakai yang namanya batang besi atau iron rod. Nah, ini nanti kita bakal pakai di percobaan kedua. Penggaris dipakai di percobaan pertama, dan ini yang dinamakan sebagai klipnya. Klip ini nanti adalah objek yang digunakan di percobaan pertama. Setelah itu ada jumper juga yang akan kita pakai di percobaan pertama dan kedua. Dan yang terakhir itu adalah solenoida 1:1000. 1:1000. Nah, nanti ini akan kita pakai di percobaan kedua. Langsung lanjut ke percobaan pertama. Di percobaan pertama ini kita akan menghitung di percobaan pertama pada subbab pertama, karena itu tujuannya mengubah dari listrik menjadi medan magnet, kita akan menghitung yang namanya kuat magnetnya. Kuat magnet untuk menarik si klipnya. Pertama, kita di sini itu ada catu daya. Catu daya ini kita pertama pakai, kita harus pakai, bukan pertama pakai, kita harus pakai yang DC. Wah, kena. Harus pakai yang DC. Nah, setelah itu pada coil ini karena terbagi 2, kita nanti gunakan yang pertama itu yang 10 dulu. Kan tadi ada yang 10 sama 20, kita pakai yang 10 dulu. Kita pakai yang 10. Kita lilitkan begini. Setelah itu kita taruh penggaris di sini. Coba setelah terangkai semua ini semua sudah menjadi satu rangkaian. Nah, silahkan dilihat lagi dari catu daya kita menggunakan sumber DC masuk ke solenoida. Nah, solenoida nanti akan dapat menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini nanti akan menarik si klipnya. Nah, kita akan menghitung seberapa jauh si medan ini dapat menarik klip. Jarak maksimal, jarak minimum klip dapat tertarik itu berapa? Kita lanjut lagi. Di sini klip ini akan tadi seperti yang dijelaskan itu akan ditarik kan. Nah, di sini kita tujuannya mencari jarak minimum bahwa klip ini dapat ditarik. Pertama, kita karena di sini 20, kita taruh di 19. Ingat, yang dihitung itu dari ujung kepala klip ke ujung kepala si solenoida. Nah, ini 20 dikurang 19 berarti 1 cm. Nah, di sini pada catu daya di sini itu sudah disetting dengan 4 volt dan sumber tegangan DC. Coba kita pencet sekarang resetnya. Ketarik nggak? Tarik. Berarti data pertama itu 1 cm. Sekarang kita coba 2 cm. Kita coba di 18. Tarik tidak? Ketarik juga di 2 cm. Berarti silahkan masukkan data kedua 2 cm. Kita lebih jauhkan lagi 3 cm. Apakah 3 cm tertarik juga? Tidak. Dekatkan 2,5.
tertarik tadi sedikit, bergerak sedikit, sehingga dapat disimpulkan tertarik. Jadi data pertama untuk coil yang 10, nanti ketika kalian mengisi data di dalam sebuah modul itu nanti ada datanya, diminta data coil dan data jaraknya. Nah, data coilnya ini kita pakai yang 10 lilitan. Tulis di situ nanti 10 lilitan. Terus yang kedua itu yang jarak pertama tadi kita pakai 1 cm, jarak kedua 2 cm, jarak ketiga itu 2,5 cm tertarik. Oke. Dah, setelah itu kita lanjutkan ke coil yang kedua. Sekarang kita mulai lagi menggunakan 20 lilitan di coil yang sebelahnya. Dan tetap sama, kita pakai tegangannya 4 volt, tapi coil yang dibedakan. Di sini kita pakai 20 lilitan. Nah, sekarang kita coba langsung di 2 cm. Kita di 18, berarti 20 kurang 18 kan 2 cm kan. Nah, kita pencet di sini. Tertarik. Di 2 cm tertarik. Berarti nanti data pertama itu 2 cm. Kita coba di 3 cm. Berarti kita taruh di 17. Apakah dia tertarik juga? Tertarik di 17. 3 cm tertarik. Kita coba di 4 cm. Mana riset? Nggak tertarik. Kita turunkan di 3,5 cm. Apakah dia tertarik? Tertarik. Nah, berarti data yang di percobaan pertama di bagian 2 ini itu adalah pertama 2 cm, 3 cm, dan 3,5 cm. Nah, kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, dalam percobaan kedua ini kita memakai ya tadi satu daya AC DC, setelah itu solenoid yang ukurannya 1000 lilitan dan klip serta iron barnya. Nah, di sini gimana sih percobaannya? Nah, percobaan ini kita akan membuktikan perbedaan antara arus AC dan arus DC. Nah, di sini saya sudah men-settingnya di arus DC ya. Bisa dilihat sendiri. Di sini saya setting di arus DC dan memakai tegangan 4 volt. 4 volt. Nah, dalam percobaan ini kita harus menempelkan klip ini, diberikan jarak tapi jangan sampai tertempel di iron barnya atau di batang besinya. Ini. Dan kita rasakan getarannya, apakah ada getaran atau tidak. Di sini DC itu sama sekali tidak terasa getarannya, atau mungkin ada tapi lemah, tapi sekarang saya tidak merasakan sama sekali. Tapi kalau tarikan itu ada, tertarik dia, jatuh. Nah, ini tertarik kan dia. Nah, terus kita lanjutkan ke 6. Nah, kita di sini kita pakai tegangan 6 volt. Kita coba di DC. Tertarik. Dan di sini mulai terasa getarannya. Sudah mulai terasa ada getaran. Nah, yang 8 ini getarannya sudah mulai terasa sekali ya. Getarannya terasa dan tarikannya pun kuat sekali. Nah, dia bisa menarik dari jauh sini. Nah, seperti itu. Itu tadi yang DC. Jadi DC tadi itu pertama ketika dia di 4 volt itu tarikannya terasa, tapi getarannya sama sekali tidak terasa. Terus ketika di 6 volt tarikannya kuat, sedang, tapi getarannya mulai di situ mulai terasa. Ketika di 8 volt tarikannya itu sudah kuat, sangat kuat malahan, dan getarannya terasa, sudah mulai bergetar. Tadinya yang di sebelumnya itu tidak terlalu bergetar. Sekarang kita bakal coba ke sumber yang satunya. Kita pindah ke AC. Kita lihat apa perbedaannya. Di AC ya. Nah, di AC, ketika tadi di DC tarikannya sama sekali tidak terasa, ketika di 4 volt,
Di AC ini ralat tadi itu bukan tarikan tapi getaran. Nah, di AC ini getarannya sudah sangat-sangat terasa. Benar-benar bergetar. Tarikannya pun tidak sekuat DC. Kita coba di 6 volt. Ini getarannya di sini makin kuat, lebih kuat dari yang di 3 volt. Tarikannya sudah mulai ada, walaupun tidak sekencang DC. Rasa tarikannya itu tidak sekencang DC tapi ada. Wah, nyangkut. Setelah itu kita pindah ke 8. Di 8 kita coba menggunakan klip ini. Nah, ini benar-benar kuat sekali tarikannya. Getarannya. Ini kuat sekali getarannya, entah kenapa. Benar-benar kuat. Nah, ketika saya coba tarikannya ada, kuat, tapi tidak sekuat DC. Jadi untuk yang AC tadi, ketika kita coba di 4 volt itu berbeda dengan DC tadi. Di 4 volt itu tarikannya sudah terasa, benar-benar terasa, dan getarannya sudah benar-benar terasa, dan tarikannya itu belum ada. Tidak seperti DC yang tarikannya ada tapi getarannya tidak terasa. Seperti itu. Selanjutnya pun getarannya semakin kuat dan tarikannya ada tapi tidak sekuat DC. Pada submodul pertama ini kita akan menganalisis bagaimana pengaruh lilitan terhadap medan yang dihasilkan. Yang kedua yang harus dianalisis pada submodul pertama itu adalah bagaimana pengaruh arus terhadap medan yang dihasilkan. Nanti kita bakal pakai 2 arus, yaitu arus AC dan arus DC. Nah, kita lanjut ke submodul kedua ya. Submodul kedua itu alat-alatnya kita masih pakai yang ini, solenoida yang 1000 lilitan. Terus ada alat baru yaitu generator sederhana, magnet batang, dan magnet U. Nah, langsung aja ke percobaan pertama. Di sini saya sudah merangkainya. Ini untuk membuktikan hukum Lenz dan juga untuk membuktikan bahwa adanya GGL, dan hukum Faraday juga akan dibuktikan di sini. Nah, di sini saya punya magnet. Magnet ini nanti akan saya masukkan ke dalam solenoid ini. Nah, tahu dari mana kalau akan ada GGL? Nah, GGL itu dapat dipantau dari sini, si galvanometer. Apakah jarumnya akan berubah atau tidak? Nah, kita coba ya. Terlalu kecil simpangannya, mungkin saya bakal pakai yang U aja karena medan magnet yang lebih besar. Nah, di sini saya punya utara. Utara saya masukkan duluan ke dalam. Nah, ini kan lens begini kan, karena arah kumparannya ke sana, maka arah arusnya akan ke sana. Nah, maka lens akan begini. Karena ini tangan kanan begini. Sedangkan kalau dari magnet, medan magnet itu kan dari utara ke selatan. Kita masukkan. Bisa dilihat sendiri, ketika saya masukkan utara terlebih dahulu, arah jarum galvanometernya akan ke positif atau ke kanan. Ketika saya keluarkan utara terlebih dahulu, arah jarumnya akan menyimpang ke kiri. Jika selatan, saya masukkan selatan terlebih dahulu, akan menyimpang ke kiri dulu atau ke negatif. Kalau selatan saya keluarkan terlebih dahulu, akan menyimpang ke positif. Gitu. Nah, setelah itu ulangi langkah 2 dan 3 secara cepat dan lambat. Nah, saya ulangi. Ini lambat. Nah, ini cepat. Dapat dilihat perbedaannya apa? Perbedaannya adalah simpangannya semakin besar. Simpangan dari galvanometernya akan semakin besar. Ketika dia dilambat hanya menyentuh 10. Nah, ketika dia diberikan kecepatan, keluar masuk yang lebih cepat, itu akan menyampai 20 bahkan sampai 30 tadi. Nah,
setelah itu yang kita lakukan adalah membandingkan antara di dalam sini dan di luar sini. Ketika saya masukkan medan magnetnya ke dalam sini, arus yang dihasilkan akan mencapai 30 mikroampere. Kalau saya taruh di atas sini, menghasilkan arus kah? Menghasilkan, tapi kecil. Gitu. Oke, lanjut lagi ke percobaan kedua di submodul kedua. Dari tadi kita udah melakukan 4 percobaan ya. Nah, di sini ini paling beda. Di sini kita akan membuat listrik dengan menggunakan magnet, yaitu ada yang namanya generator model. Nah, di sini kita pakai magnet U juga. Magnet U-nya kita tempelin di sini. Nah, pertama kita akan menggunakan listrik yang mengkonversi dari medan magnet ini ke listrik yang DC dulu. Ketika diam nih, saya putar. Wah, menyala. Oke, saya putar balik. Wah, menyala. Nah, DC itu hanya menyalakan satu lampu karena sifatnya sendiri yang dia memang searah. Ketika kita menggunakan AC, itu nyala lampunya akan bergantian karena AC sendiri merupakan listrik yang bolak-balik. Nah, terus ketika saya putar pelan, itu akan lampunya seperti ini. Apa yang terjadi jika saya putar cepat? Itu yang terjadi jika saya putar cepat. Istilahnya lampunya lebih terang, menjadi lebih terang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena frekuensi putaran saya tadi. Perubahan flux di sini itu akan semakin besar. Dengan menggunakan frekuensi putaran yang semakin besar, perubahan fluxnya akan semakin besar. Makanya lampunya jadi lebih terang dan kedipnya lebih mantap. Di submodul kedua itu adalah konversi konversi medan magnet menjadi arus listrik. Nah, di sini kita mengenal yang namanya GGL, dan harus ada 2 hal juga yang harus dianalisa. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu terhadap GGL yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan. Yang kedua adalah bagaimana prinsip kerja generator sederhana. Nanti kalian harus bisa menganalisis itu bagaimana. Kita mulai lagi ke submodul ketiga, kita selanjutnya ya. Ke submodul ketiga yaitu transfer daya tanpa kabel. Nah, pada transfer daya tanpa kabel ini kita akan menggunakan transformator. Namanya itu transformator. Nah, transformator ini adalah alat yang akan mengkonversi dari energi listrik menjadi magnet dari magnet lagi menjadi listrik lagi, dan diarahkan ke LED ini sehingga dia akan mengeluarkan energi kalornya dan punya daya lah istilahnya. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini ada 5, 10, 15, 20. Nah, di sini dikali 10 kan. Berarti untuk lilitan pertama ini namanya di sini lilitan primer, di sini lilitan sekunder. Nah, lilitan sekunder pertama itu ukurannya 5 dikali 10, jadi 50. Kalau saya pindahkan lagi seperti ini 10 dikali 10, jadi 100. Nah, sekarang untuk data kalian, nanti yang diambil itu adalah jaraknya, jarak lampu ini dapat menyala. Jadi kita di sini pertama menggunakan yang 50 coil. Nah, kita coba hidupkan. Sudah hidup, tapi belum menyala lampunya. Oh, dekat sekali. Nah, ini sudah terlihat ya menyala lampunya. Di sini sudah terlihat lampunya menyala, sehingga kita bisa hitung sekitar berapa senti ini. 0 sampai 8, jadi 0,8. Nah, di sini di data pertama menggunakan 50 lilitan itu 0,8. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang 10 lilitan. Jarak minimalnya ketika dia sudah hidup aja 10 lilitan. Kita hitung lagi. Itu 1,3. Data kedua 1,3.
Kita hitung lagi. 15 lilitan, 15 kali 10, 150 lilitan. Ketika sudah mulai hidup saja, jangan redup-redup sekali. Kita hitung lagi, itu 1,7. Data ketiga 1,7. Data keempat, itu kita pakai 200 lilitan, 20 kali 100 ya. 20 kali 10. Ini nilainya 2,2 cm. Jadi data keempat itu 2,2 cm. Ya. Sedikit mudah yang dianalisis, yaitu ada dua lagi. Yang pertama, pengaruh jarak terhadap daya yang dihasilkan, karena nanti transformator akan menghasilkan daya. Nah, terus yang kedua itu adalah bagaimana sih prinsip kerja transformator itu? Apakah seperti wireless charging atau gimana? Itu nanti silahkan dianalisis. Ya, sekian dari praktikum kali ini. Silahkan tadi yang saya suruh dianalisis kembali di setiap subbab tadi ada 2 analisis. Silahkan dianalisis dari percobaan-percobaan tadi. Sekian praktikumnya. IM saya cukupkan sampai sini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.